Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli talam, jangan lupa beli ikan bawal. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya kelamaan halal bihalal. Atau karena banyak yang masih puasa Syawal. Ibu-ibu yang belum sempat kodok, dikodok. Nanti dapat juga kalau memang tak sanggup berpuasa 6 hari sunat. Kalau kodoknya di bulan Syawal ini, kata Imam Ahmad Zakaria Al-Ansari, madhab Syafi'i, mendapatkan pahala puasa Syawal. Jadi dipaksakan, karena memang puasa Syawal kan bisa dicicil. Karena kalimat Nabi menggunakan summah atba'ahu. Summah itu tidak mesti harus hari 1, kedua, tanggal 4, 5, 6. Tidak harus berurut, berjeda-jeda. Makanya pakai summah. Ustaz Royan yang tahu. Lalu kemudian Allah juga menyampaikan dalam surah Al-Baqarah 225. Wala yu'akhidukumullahu billawi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah itu tidak pernah menyiksa, tidak pernah menghukum, tidak pernah mengazab orang kalau perbuatannya itu karena refleks, karena tidak sengaja. Tetapi Allah mencatat semua apa yang kita lakukan, baik itu yang baik atau yang buruk sekalipun, bima kasabat qulubukum, apa yang ada dalam hatinya. Jadi kalau meskipun nanti ibu-ibu tidak ada niatan, tidak cukup waktunya untuk puasa Syawal, tapi ibu-ibu mengkodok di bulan Syawal, maka dapatlah keutamaannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam kita, Imam Masjid Al-Mulisin, Ustaz Royan, mudah-mudahan sehat selalu Ustaz. Pak Ketua, Pak Bedi, Sekretaris, Bendahara, para tokoh masyarakat, saudara-saudara saya, jamaah Masjid Al-Mulisin, meskipun tidak lengkap pada hari ini, mungkin masih ada di kampung, mungkin ada yang sedang istirahat karena kelelahan dari saking senangnya sudah halal lebih halal. Kata Ustaz Royan sudah lepas, halal ini kan lepas. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul, lepaskanlah ya Allah ikatan dalam lisan kami, ucapan kami. Nabi Musa berdoa kepada Allah, wahlul 'uqdatam min lisani. Beliau Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah, berdoa seperti itu agar nanti tidak terkunci lisan. Sama dengan orang tak biasa jadi MC, tak biasa berceramah, ketika pegang mic padahal sudah ingat semua, hilang semua. Maka berdoa mudah-mudahan Allah melepaskan uqdatan, ikatan milisani dari lisan. Apa maknanya? Mungkin ada benang yang kusut sebelum Ramadan kita tidak teguran, maka urailah benang yang kusut, halal. Tapi jangan gara halal, hutang tak bayar. Bro, kita halal bihalal. Hutang yang 500.000 cincai aja lah, tak bisa begitu. Halal ini urusan masalah hubungan silaturahmi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian hadis pada subuh kali ini, kalau hadis arba'in nanti saya lanjutkan di bulan Syawal. Ini hadis juga disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Ini pengijawantahkan atau perpanjangan dari apa yang sudah saya sampaikan di khutbah kemarin. Bahwa kalau kita di bulan Ramadan sudah selesai berhubungan dengan Allah, sudah yakin kita sudah dekat dengan Allah, karena yang pasti 29 hari kita sudah berpuasa. Tapi sekarang ini yang perlu kita bangun, halal bihalal juga sudah disampaikan, hubungan dengan manusia harus terus dipaksakan bagaimana hubungan kita dengan manusia itu tetap baik sampai 11 Ramadan, sampai 11 bulan Ramadan yang akan datang. Hadis ini disebut dalam Sunan Tirmidzi. Kitab yang bernama Sunan nih Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Abi Daud, lalu Imam Nasai. Jadi 4 yang namanya Sunan. Apa Sunan? Sama nggak dengan Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati? Bukan, beda. Itu bahasa Indonesia itu Sunan. Kalau yang Sunan Bonang, Sunan Giri itu susunan.
Ketika para wali itu bertemu dengan warga, disusun tangannya. Sunan, menyusun. Kalau yang sunan ini bahasa Arab, Sunan Tirmidzi. Kalau disebut, mana tahu nanti anak bapak ibu, ayah, apa artinya sunan ya? Saya dengar dari Ustadz Nuruddin itu Sunan Tirmidzi, katanya kitab hadis. Ya sunan lah. Ya apa ya artinya? Jangan banyak tanya. Orang banyak tanya Yahudi. Enggak bisa begitu. Jawablah. Sunan itu jamak dari kata sunnatun. Satu sunnah, satu perbuatan amal yang kita amalkan dari Rasulullah. Kalau satu saja sunnatun. Kalau dua sunnah, sunnatani. Kalau tiga, sunanun. Jamak taksir, jamak berarti banyak sunnah. Artinya apa? Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis banyak, bukan cuma satu. Dalam kitabnya itu beratus-ratus. Nah, itulah sunan namanya. Mana tahu nanya? Karena memang bahasa Arab. Bagaimana hadisnya? Datang dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ini sudah saya sampaikan, jelaskan tentang sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Ini penting, ini hubungannya dengan manusia. Malla, ada 7 kata saja. Malla yaskurun nasa lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih annas kepada manusia, lam yaskurillah, maka dia dianggap tidak bersyukur kepada Allah. Wah, ini hebat nih hadisnya. Jadi Rasulullah menyampaikan hujahnya, menyampaikan hadisnya, mengaitkan Allah dengan manusia. Seberapa pentingkah? Nanti kalau masuk ke channel Pak Bedi, judulnya apa pentingnya berterima kasih kepada manusia? Seberapa pentingkah kita berterima kasih kepada manusia? Dari hadis ini sudah jelas bahwa kita meninggal itu jangan pernah meninggalkan permusuhan. Makanya saya sudah sampaikan, atadaruna mal muflis di khutbah kemarin. Siapa yang bangkrut? Yang bangkrut itu orang banyak pahalanya, tapi ternyata dia masih tidak akur dengan tetangganya, tidak akur dengan saudaranya, dengan sahabatnya dan lain sebagainya. Orang yang tak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak termasuk orang yang bersyukur. Kalau kita bersyukur kepada Allah gampang, alhamdulillah, subhanallah. Ingin bersyukur kepada Allah, sholat, berterima kasih kepada Allah, ngaji Al-Quran, iktikaf di masjid, itu cara salah satunya bersyukur kepada Allah. Lalu apa hubungannya? Kenapa Rasulullah mengaitkan manusia dengan Allah? Seberapa pentingkah? Saya berikan ilustrasi. Bapak ibu kemarin kalau punya orang tua yang sudah tua, renta, tak bisa berpuasa, maka kita ganti dengan apa? Fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqnahu fidyatu tu'amu miskin. Barang siapa yang tidak mampu berpuasa karena dia sakit, karena dia sudah tua, atau karena dia dalam perjalanan, lapar, maka hendaknya dia bayar fidyah. Kalau kita beribadah kepada Allah tak mampu beribadah karena hal satu apapun, maka kita mengganti denda, membayar denda itu kepada manusia. Artinya begini, kalau kita tidak beribadah, tidak menjalankan kewajiban kepada Allah, kita masih bisa membayar denda kepada manusia. Tapi ketika kita punya salah dengan manusia, tak bisa kita bayar ke Allah. Ya Allah, saya punya salah sama tetangga, ampuni ya Allah. Tak bisa. Jadi kalau kita punya salah ke tetangga, minta maaf sama tetangga, jangan minta maaf sama Allah. Baru setelah kita minta maaf, taubatan nasuha kepada Allah. Begitu. Sudah masuk nggak ini penjelasan? Kalau kita sudah punya salah, kalau hubungan kita tidak rekat, hubungan kita retak, rusak hubungan silaturahmi kita dengan orang, tak bisa kita minta perbaiki ke Allah dengan cara minta ampun kepada Allah. Ampuni aku ya, ampuni kami ya Allah, saya banyak salah sama tetangga, ampuni. Tak bisa. Dosa kepada saudara kita itu tak bisa kita minta ampun kepada Allah, harus kita bertemu minta maaf siapapun orangnya. Nah, ini perlu diamalkan. Jadi begitu besar pentingnya hadis ini, bahwa peran seorang manusia dalam ibadah, dalam kualitas iman kita itu sangat memberikan pengaruh besar. Jadi jangan disepelekan.
Jadi sebelum kita menghadap kepada Allah, sebelum kita menemui ajal, siapapun musuh kita, mungkin punya musuh atau tak menegur, datangi. Perkara orang itu tak memberikan maaf, tak masalah. Dan bahasanya Rasulullah menggunakan kata terima kasih. Terima kasih itu bersyukur, syukron jasila. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Apa maknanya? Syukur, antonim dari lawan syukur adalah kufur. Syukur menampakkan, syukur memperlihatkan, menampilkan rasa terima kasih kita kepada Allah, rasa terima kasih kita kepada manusia. Jadi kalau orang berterima kasih kepada manusia, tidak cukup zaman sekarang melalui WA. Kalau lihat dari hadis ini, harus datang berhadapan. Apalagi memang hadis Rasulullah, orang yang bersalaman tak ada masalah, lah salaman aja. Sebelum bersalaman diampuni dosanya. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla yatafarraqa. Dua muslim bertemu lalu kemudian salaman, sebelum berpisah akan diampuni dosanya oleh Allah. Jadi hadisnya ada. Jadi kalau kita bisa mengamalkan banyak hadis, insya Allah. Jadi syukur itu menampakkan, menampilkan, memunculkan. Kalau kita bersyukur kepada Allah, bukan cukup diam saja, tapi berzikir, mengucapkan bibir ini, bergerak, ada tampak perbuatannya. Berterima kasih kepada manusia juga begitu, nampak gerakannya, bukan diem-dieman. Terima kasih ya, tak bisa. Datang, salaman, berterima kasih, ucapkan, itu syukur. Lalu kufur, yaitu kufur menutup, cover. Bahasa Inggrisnya aja cover, menutup. Cover buku, cover itu kan tutup. Cover bahasa Inggrisnya menutup. Makanya kalau bersyukur Allah akan tambah. Kalau kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku pedih. Makanya dalam Al-Qur'an dan sering kita baca, Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Jadi kita berdoa, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyi'atina, dan tutupilah keburukan, kejelekan, kehinaan, kerendahan kami ya Allah, wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah kami dalam keadaan baik-baik, menjadi orang-orang yang baik di hadapan-Mu ya Allah. Doa pun sudah ada. Jadi kita mesti maknai apa yang dimaksud dengan berterima kasih kepada manusia. Pertanyaannya sekarang, Rasulullah menggunakan kata umum, man la yaskurun nasa, barang siapa yang tidak bersyukur, tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Yang dimaksud manusia siapa di sini? Nas diambil dari kata dua, al-uns. Uns itu jinak. Lawan katanya bahimah. Uns itu adalah makhluk yang jinak, lawan katanya bahimah. Bahimah hewan yang liar. Itu namanya nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau ada manusia yang tidak jinak, berarti dia bahimah, liar dia. Liar akhlaknya, liar cara bicaranya, liar cara berkomunikasi dengan orang. Berarti kalau ada orang sekarang tidak jinak, tidak punya adab, tidak punya akhlak, sama aja dia tidak pantas dikatakan uns. Berarti dia bahimah, hewan liar, wild animal. Lalu kemudian yang kedua, anas itu diambil dari kata nasiyah, lupa. Banyak orang bukan di sini. Orang lupa. Dulu dia miskin, setelah kaya lupa dia, sombong. Dulu dia tidak punya jabatan, sekarang punya jabatan, lupa. Dulu dia rakyat jelata, sekarang jadi pejabat, lupa dia. Akhirnya apa yang terjadi? Sombong, awal kehancuran. Jadi nasiyah dan uns itulah kata nas. Lalu siapa yang dimaksud dengan Rasulullah? Kalau mau disebut banyak, karena manusia sebutan dengan nas ini umum. Tapi saya sampaikan yang besar-besar saja, ada 4 yang dimaksud. Yang pertama, kita mesti berterima kasih kepada siapa? Kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan setelah engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, aku pastikan, aku putuskan, aku perintahkan ketika engkau sudah beribadah kepada Tuhanmu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kata Allah, wabil walidain ihsana. Coba bayangkan, ayat ini dah hebat betul.
Allah menggunakan kalimat setelah engkau beribadah kepadaku maka jangan lupa berbuat baik kepada orang tua. Allah juga menggunakan kata ihsan. Sering juga saya sampaikan, ihsan tidak menggunakan kata jazaa. Wabil walidaini ihsana, bukan wabil walidaini jazaa. Apa perbedaannya jazaa dengan ihsana? Kalaulah Pak Bedi datang dari Mekah umroh, ngasih ke Nuruddin 1 kilo kurma, lalu kemudian saya berangkat umroh, datang ngasih 1 kilo kurma juga, membalas kebaikan Pak Bedi karena sudah memberi saya 1 kilo kurma, maka itu namanya jazaa, membalas kebaikan. Tapi kalau seumpama saya datang dari umroh 1 kilo, kasih kurma ke Pak Bedi, tapi ternyata Pak Bedi membalasnya 1 sak atau 1 karung kurma, itulah ihsana. Lalu apa maknanya? Kita berterima kasih kepada orang tua sampai kapanpun, kalau bisa dan kalau mampu, lebih daripada apa yang sudah diperjuangkan oleh orang tua. Kalau kita pikir begini, orang tua mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan berdarah-darah, sanggup tak kita balas? Balas budi sesuai dengan jerih payah orang tua? Tak sanggup kita. Maka setidaknya kita membalas kebaikannya bukan sampai ketika orang tua kita meninggal, tapi kita yang meninggal. Artinya apa? Membalas budi orang tua tidak hanya ketika orang tua hidup, tapi orang tua meninggal pun kita masih bersedekah. Ajak anak yatim, ajak orang duduk di rumahnya, bacakan Yasin untuk mamaku, dikasih duit orang yang baca Yasin. Bacakan 30 juz, pahalanya aku kirim ke mamaku, ke bapakku yang sudah meninggal, kasih mereka makan. Begitulah maksudnya ihsana. Jadi tidak hanya sekedar di dunia saja kita membalas kebaikan orang tua, bukan hanya sekedar ketika orang tua sudah selesai dan wafat, tapi kitalah yang wafat. Kalau selama kita belum wafat, kita masih berbuat kebaikan. Jadi tanpa batas ihsan. Itulah Allah kenapa menggunakan kata ihsan. Bahkan, mohon maaf, kalaulah ada orang anak yang sudah beriman tapi orang tuanya kafir, bolehkah masih berbuat baik? Datang Asma binti Bakar, anaknya Abu Bakar, kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ummi qadimat, ibu saya datang ya Rasulullah. Ibunya, istrinya Abu Bakar ini kan musyrik. Gimana Rasulullah? Datang ummi saya. Awas solihah, boleh nggak saya sambung silaturahmi dengan orang tua? Kan orang tua saya musyrik, tidak menyembah Allah. Apa kata Rasulullah? Silakan, jangan kau berpaling. Dia tetap orang tua meskipun dia sudah musyrik. Allah juga sudah menyampaikan, wa in jahadaka ala ma tusyrika bi ma laysa bi lama laysa lahu bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah ini, seandainya orang tua kalian mengajak kalian untuk bermusyrik, bersyirik, tidak menyembahku, kata Allah, fala tuti'huma, maka jangan ikuti perintahnya, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi urusan engkau itu berbakti kepada orang tua, jangan sampai lepas. Yang tak boleh ngikutin orang tua itu kalau orang tua menyuruh kalian semuanya dengan maksiat, menyuruh kalian semua syirik kepadaku. Kalau yang lain tetap, jadi meskipun orang tua kita, mohon maaf, non muslim, kafir, tapi tidak ada cara kita untuk menjelekkan atau tidak berbakti. Orang tua tetap orang tua. Gini bukan Rasulullah saja, Allah yang menyampaikan. Seandainya kalian punya orang tua, dia kafir, apakah boleh kita masih berbakti? Harus tetap. Yang penting kamu jangan ngikutin apa perintahnya yang menyekutukan Allah, perintahnya maksiat. Rasulullah juga sudah menyampaikan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada perintah, tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau makhluk itu menyuruh maksiat. Siapapun, bos kita, orang tua kita, orang yang mungkin berpengaruh di satu RT, misalkan dia menyuruh maksiat, tidak ada cerita, jangan taat kepada mereka meskipun orang tua. Tapi urusan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, silakan. Jadi jangan pernah putus silaturahmi. Orang tua tetap orang tua. Begitu pentingnya. Bahkan datanglah sahabat namanya Muawiyah bin Jahimah. Ya Rasulullah, saya pengen ikut Rasulullah, saya pengen mati syahid, saya ingin berperang bersama engkau ya Rasulullah. Apa Rasulullah? Apakah Rasulullah menolak? Tidak. Ahayatun ummuka ya Muawiyah, ibumu masih hidup enggak? Naam ya Rasulullah, masih hidup di rumah. Ilzam rijlaha fathammal jannata.
Pulang kau ke rumahnya, basuh kakinya, fatammal jannata, maka engkau masuk surga. Artinya apa makna dari hadis ini? Rasulullah menyampaikan kepada Muawiyah bin Jahimah, kau tak perlu repot-repot kalau pengen mati syahid. Kau tak perlu sibuk-sibuk untuk berperang melawan orang-orang yang menghancurkan Islam. Tak perlu kau berperang fisabilillah bersamaku mati dalam keadaan syahid, tapi engkau pulang ke rumah, cuci kaki ibumu itu, yang kedua kaki ibumu, maka engkau samalah mati syahid dengan masuk surga. Apa maknanya? Bahwa kalau ingin kita mati syahid, bahwa kita ingin masuk surga, tak perlu jauh-jauh berjuang, tak perlu harus teriak-teriak, tengok ibumu. Sudahkah engkau cuci kakinya? Apa maknanya ini? Cuci kaki saja bisa mengendalikan kita, bisa melahirkan atau bisa menarik kita ke surga, apalagi yang lain. Ini kan dalam hadisnya ini. Ilzam rijlaha, cuci kakinya. Mencuci kaki saja menjadi wasilah kita masuk surga, apalagi yang lain. Ini kadang banyak saudaranya yang tua, umpamanya di Batam, adiknya dia di kampung. Memang kalau orang tua itu agak lebih jengkel kepada anak yang kumpul satu rumah. Lalu apa yang banyak terjadi? Orang tua ini kampung sering curhat sama yang ada di Batam. Pokoknya kalau adikmu itu malas sekali, masa aku nggak diladenin, masa aku nggak dirawat. Padahal sudah full time 24 jam adik yang di kampung bersama orang tua kita. Akhirnya apa yang terjadi? Yang di Batam marah-marah sama adik, dikira tidak merawat. Nah, ini yang terjadi banyak. Jadi jangan mentang-mentang yang di perantauan atau di Batam itu merasa sudah baik sama orang tua karena kirim duit. Justru yang banyak mengetahui bagaimana aktivitas orang tua itu yang ngumpul dengan orang tua kita di kampung. Ini banyak terjadi berantem itu. Yang di perantauan menyalahkan adiknya, menyalahkan saudaranya yang kumpul sama mama. Mamanya juga begitu, karena memang orang tua itu nengok anak itu bukan nengok sudah besar, macam bayi. Dan itu terjadi. Jadi yang di perantauan mestinya harus betul-betul menganalisa, menghargai, menasihati ibu, tapi jangan kita menghardik. Meskipun kita lebih pintar dari orang tua, jangan sok-sokan kita berdebat. Banyak orang tergelincir dengan orang tua ini bukan karena dia durhaka, tapi merasa lebih pintar dari orang tua. Orang tua dinasihatin bertubi-tubi, pakai ayat, pakai hadis, jangan. Orang tua itu kan sudah tua. Banyak seperti itu. Orang-orang tuh malah berdebat kadang. Sama orang tua berdebat. Hindari perdebatan. Kata cuma satu kepada orang tua, iya. Meskipun orang tua sudah salah, kecuali orang tua ini salah dalam kemaksiatan. Mohon maaf, tiba-tiba dia mencuri, nah itu baru kita nasihat, jangan begini mak. Tapi kalau hal-hal yang lain jangan sampai kita berdebat. Berapa banyak kawan-kawan saya curhat berantem sama orang tua karena berdebat tentang warisan, berdebat tentang yang lain masih sebagainya. Ini berarti namanya orang tidak termasuk yang berterima kasih kepada orang tua. Jadi yang pertama adalah berterima kasih kepada orang tua. Lalu yang kedua, kepada siapa kita berterima kasih? Kepada manusia seperti apa? Siapa manusia itu? Tingkatan yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita mesti harus berterima kasih? Karena tanpa Nabi Muhammad kita tidak mungkin tahu dengan Allah. Karena tanpa dengan hadirnya Nabi Muhammad kita tak bisa memiliki iman yang seperti sekarang. Kita bisa selamat sa'idum fid dunya wa sa'idum fil akhirah karena Nabi Muhammad. Kenapa mesti berterima kasih? Ini yang perlu harus dirubah. Banyak orang mindsetnya salah. Saya berselawat pengen dapat syafaat. Saya berselawat karena pengen masuk surga. Saya berselawat karena pengen bertemu dengan Nabi. Saya berselawat karena pengen dapat kebaikan, 10 kebaikan. Saya berselawat karena ingin dihapus kesalahan. Saya berselawat karena ingin mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Semuanya benar, tapi itu tingkatan level terendah. Kita berselawat kepada Nabi SAW karena berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tidak ada kemampuan dan kesanggupan manusia itu bertemu atau berbicara dengan Allah. Allah sudah menyampaikan, "Wa ma kana li basarin ayyukalimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijaban aw min wara'i hijabin wa yursilu rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha."
Kata Allah, tidak ada manusia yang bisa berbicara dengan Allah kecuali manusia itu mendapatkan wahyu. Au min wara'i hijabin, atau dia karena ada tabir seperti Nabi Musa. Nabi Musa bertemu dengan Allah bukan langsung berpapasan. Allah juga menampakkan bukan langsung dengan wujudnya, tapi dengan sinar. Jadi ini namanya hijab. Jadi Allah tidak menampakkan. Jangan dikira Nabi Musa bertemu dengan Allah di Gunung Tursina itu langsung berhadapan seperti apa wujud Allah. Sampai sekarang tidak ada yang menyampaikan tafsir bahwa wujud Allah seperti apa. Karena Allah menampilkan cahaya saja. Wa min wara'i hijabin atau yursila rusulan. Kita mengenal Allah karena dari utusan. Allah mengutus utusan yaitu Nabi Muhammad SAW biidnihi, dengan izin Allah, ma yasha, sesuai dengan kehendak Allah. Ini Allah sudah sampaikan. Jadi tidak ada ceritanya orang bertemu dengan Allah, tidak ada. Nabi Muhammad SAW saja ketika naik ke Sidratul Muntaha bukan berarti duduk-duduk dengan Allah. Kalau Rasulullah dianggap bertemu dengan Allah, lalu sebagaimana orang bertemu silaturahmi, itu namanya murtad. Karena Allah tidak menggunakan tempat. Allah mukhalifatul hawadis. Allah tidak menggunakan tempat. Kalau Allah menggunakan tempat, berarti kita nanti murtad. Berarti Allah duduk di ars. Tidak ada. Jadi Allah bertemu, Allah itu, Rasulullah bertemu dengan Allah bukan berarti seperti kita. Kita tidak bisa kita bahas. Oleh karena itu kita berterima kasih kepada Rasulullah. Kenapa? Karena ketika Rasulullah berdakwah, dia sampai berdarah-darah. Ketika masuk ke kampung Taif untuk berdakwah, menyampaikan risalah, menyampaikan Islam, bukan Nabi disambut dengan tala al-badru alaina, ya nurul aini, ya jaddal husaini, tapi Rasulullah dilempar batu, dilempar tulang berulang, dilempar dengan kayu, dilempar dengan kuturan unta, bahkan sampai berdarah pelipisnya. Pelipisnya berdarah, meleleh sampai ke pipi. Apa yang dia lakukan Rasulullah? Bersembunyi di balik bukit, mengadu kepada Allah dengan menangis, Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani bainan nas. Kata Rasulullah, ya Allah, dulu aku sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, aku ada tempat berlindung, aku ada tempat mengadu, ada Abu Thalib, ada Abdul Muthalib. Tapi hari ini ya Allah, saya sudah terjepit, saya sudah dilempar batu. Saya mengadu kepadamu ya Allah atas ketidakberdayaanku, wa qillata hilati, dan atas kelemahanku, wa hawani bainan nas. Ya Allah, hari ini aku hina di depan mereka, aku rendah di depan mereka ya Allah. Apa yang terjadi? Diterima aduannya oleh Allah SWT. Allah mengutus malakul jibal, malaikat penjaga dari segala bukit, malaikat penjaga dari segala gunung. Muhammad, kau tunjukkan mana bukit yang paling besar. Muhammad, kau tunjukkan mana gunung yang paling besar, kutimpakan kepada mereka di kampung Taif. Kalaulah itu terjadi kepada Nuruddin, saya diusir umpamanya, dilempar batu, masuk ke satu kampung, saya berdoa, tiba-tiba ada malaikat, Nuruddin, kau tunjuk mana? Mobil mana? Gunung mana? Kutimpakan mana? Timpakan aja lah malaikat. Kalau perlu jangan sampai mati, pincang aja dulu. Itu kalau terjadi ke saya. Tapi ini terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memberi maaf. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Muhammad bukan menyuruh malaikat itu untuk menimpakan gunung. Nabi Muhammad datang ke dunia ini bukan dengan kekerasan, bukan dengan dendam, tapi Nabi Muhammad datang ke dunia ini diutus dengan kelembutan dan kasih sayang, rahmatan lil alamin. Justru Nabi Muhammad berdoa, Allahumma ukhruj min aslabihim may yu'minu billah wa la yusyrika bi. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan, jadikan anaknya, cucunya, cicitnya ya Allah, may yu'minu billah, yang beriman kepadamu, wala yusyrika bihi, dan tidak menyekutukanmu. Dan terbukti doa Nabi Muhammad SAW diterima, dikabul oleh Allah. Sampai hari ini kampung Taif yang dulunya nenek moyangnya jahat kepada Rasulullah, melempar batu sampai berdarah, bayangin coba. Kalau bapak ibu masuk satu kampung terus dilempar dengan batu sampai berdarah-darah, bagaimana perasaannya? Begitulah perjuangan Rasulullah untuk mendapatkan, untuk memberikan iman dan Islam kepada kita. Terus kita siapa yang tak mau berterima kasih? Cara kita berterima kasih dengan apa? Baca selawat banyak-banyak. Pastikan dalam hati baca selawat bukan pengen dapat syafaat saja, tapi pastikan kita, niatkan kita berselawat karena terima kasih kepada. Urusan masalah pahala itu urusan Allah. Sama lah dengan kita berpuasa di bulan Ramadan kemarin itu. Banyak orang salah kaprah, mindsetnya hilang. Dikira Allah yang kita sembah di bulan Ramadan berbeda dengan Allah yang kita sembah di bulan Syawal. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia merasa
Allah yang paling banyak memberikan pahala di bulan Ramadan, di Syawal dia tidak mau sholat tahajud, dia tak mau puasa sunnah Syawal karena merasa Allah itu yang memberikan pahala di bulan Ramadan saja, padahal sama yang kita sembah. Maka perlakukanlah ibadah kita sama dengan Ramadan. Itulah makna istiqomah pasca Ramadan. Jangan sampai kita di luar Ramadan merasa Allah yang kita sembah tidak sama dengan Allah yang di bulan Syawal. Kalau kita perlakukan sama, maka kita tidak surut untuk melakukan sholat tahajud 11 rakaat. Jangan hanya tarawih saja. Tarawih itu kan gantinya tahajud. Jangan pernah merasa kita untuk bosan berpuasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bait tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Kenapa dibilang Ayyamul Bait? Hari yang putih, tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya, bulan menampakkan sinarnya dengan sempurna. Itulah indahnya bagaimana kita tetap istiqomah untuk berpuasa. Jangan segan-segan untuk berwirid, karena semuanya jadikan semua bulan adalah Ramadan, sehingga kita nanti di Ramadan ke depan bisa lebih maksimal lagi. Begitulah agaknya. Jadi kita berterima kasih kepada Rasulullah karena kita tidak mampu membalas, tidak sanggup membalas apa yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga, cepat saja, kita berterima kasih kepada siapa? Kepada pasangan kita, kepada istri kita, kepada suami kita. Kenapa bisa begitu? Bayangkan berapa banyak orang, mohon maaf bahasa gaulnya, yang jomblo. Berapa banyak orang yang tidak punya pasangan dari mulai gadis, dari mulai bujang. Tidak tenang dia. Emang kita punya pasangan, apa manfaatnya? Apa yang kita dapatkan? Banyak. Ibu-ibu, bapak-bapak, pulang dari masjid ini, tengok surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Buka surat Ar-Rum ayat 21. Tengok kalau bisa di print besar-besar. Apa artinya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah jadikan dari jenismu, dari manusia juga pasangan. Supaya apa? Litaskunu, supaya engkau bisa tenang hidupnya. Lalu yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddah, dengan adanya pasangan engkau bisa merasakan bagaimana cinta. Yang ketiga, warahmah, dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, karena sesungguhnya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah kepada satu kaum, yatafakkarun, agar mereka berpikir. Apa maknanya? Bapak-bapak, kalau memaknai bahwa pasangan kita adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tidak ada seorang suami yang KDRT sama istrinya, tidak ada suami yang nginjak-nginjak, tidak ada suami yang marah-marah, tidak ada suami yang nempeleng istrinya. Kenapa? Karena pasangan kita adalah tanda-tanda kebesaran Allah, yang menyampaikan bukan Nuruddin, bukan kiai, bukan nabi lagi, Allah. Apa maknanya? Kita lihat matahari, tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini adanya matahari. Kita tak mampu melihat, berarti ini adalah besar, dan ini adalah ciptaan Allah. Kalau kita melihat bulan, melihat galaksi-galaksi di luar sana, melihat bagaimana siang dan malam berganti, itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi ada tanda-tanda kebesaran Allah tidak berbentuk huruf, tidak berbentuk matahari, tidak berbentuk bulan. Siapa dia? Istri kita, suami kita. Kalau kita nengok berapa tahun kita sudah hidup dengan pasangan kita, tengoklah baik-baik ketika istri tidur, para suami, oh berarti selama ini yang tidur denganku adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita maknai bahwa istri kita adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tak mungkin secuil satu huruf pun kita marah sama istri. Begitu juga istri, kalau menengok suaminya dan resapi dalam hatinya dengan ayat Ar-Rum ayat 21 ini, maka tidak ada istri-istri yang membangkang sama suami, tidak ada istri yang tidak nurut sama suami. Ini karena capek saja sudah tak mau dicolek-colek. Capek lah, bising aja. Berarti dia tidak menghargai ayat-ayat Allah. Begitulah istri. Jadi nengok suami jangan nengok orangnya, jangan nengok karena baunya, karena nengok suami adalah sebagian tanda-tanda. Siapa yang bilang? Allah. Jadi resapi ini. Makanya begitu banyak orang yang cerai,
yang sudah berpisah dengan pasangannya hanya karena sepele, hanya karena ribut dengan mertuanya, hanya karena nasi sepiring, hanya karena kecurigaannya kepada suami, tiba-tiba minta cerai. Berapa banyak orang yang sudah melakukan KDRT, dan itu terjadi di dunia. Bukan kepada orang yang sudah musyrik, bukan kepada orang yang sudah bermaksiat, orang yang beriman, yang sujud berkali-kali kepada Allah, tapi masih berantem, masih marah sama istrinya, masih nempeleng sama istrinya. Ini saya katakan, kalau ada seorang suami masih nempeleng, bencong dia. Kenapa mesti harus tempeleng seorang suami? Jangan dianggap perempuan itu lemah, karena itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa? Karena kita memiliki pasangan, berterima kasih kepada pasangan, karena selama ini kita bisa tenang. Litaskunu ilaiha. Engkau dikasih pasangan, kata Allah, itu adalah engkau biar tenang. Berapa banyak orang yang tidak tenang karena dia masih bujangan, pusing dia, banyak masalah, pengen tenang, datang ke klub, datang ke diskotik, bejedak-bejeduk dengan lagunya, selesai lagu itu keluar masih tak tenang. Kenapa? Karena tidak ada orang yang menemani kita. Dan pasangan kita itu adalah solusi terbaik. Ketika kita punya masalah di kantor, apakah teman kantor yang bantu kita? Tidak. Ketika kita merasa, ibu-ibu merasa punya sahabat baik, sering traktir, apakah ketika ibu-ibu sakit dia datang duluan? Ya datang jalan suami. Begitu juga suami. Berapa banyak dia punya sahabat yang baik, bahkan bosnya tuh dijadikan macam segala-galanya. Nomor 1 dari istri nomor 20. Gara-gara pekerjaannya mungkin, mohon maaf, dia memilih bosnya, padahal istri sudah menunggu di rumah, sudah malam bang, pulang bang. Siapa yang sakit duluan yang menjenguk? Siapa yang meraba? Siapa yang membuat makanan? Siapa yang ngasih minuman? Istri kita. Begitu juga istri, siapa duluan? Bahkan kalau mungkin nanti saatnya, pada masanya dia sudah bernazak, sudah 1-2 nyawanya, siapa yang bernazak? La ilaha illallah. Suami. Begitu juga istri. Nanti suami kalau sudah sampai masanya, sudah asma dia, sudah 1-2 nyawanya, siapa yang bernazar? Istrinya. La ilaha illallah. Maka istri adalah nomor 1 dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita. Jangan menyepelekan istri, jangan menyepelekan suami. Ini kadang banyak di luar, dari saking taatnya sama bosnya, kalau bos sudah nyuruh jam 1 pun berangkat, sementara istri minta pijet lah bang, sikit bang, tak mau dipijet. Ini yang salah, berarti tidak berterima kasih. Orang tak berterima kasih, tak membanggakan diri dengan pasangannya, berarti dia termasuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu yang pertama, litaskunu, tenang. Kita mendapatkan pasangan, kita tenang. Jadi kalau orang masih lajang, pengen tenang, cepat nikah. Kalau yang sudah menikah tak tenang juga, berarti harus menikah lagi. Oh enggak. Jangan pula nanti, Pak Ustadz saya sudah nikah tapi tak tenang-tenang. Boleh enggak nama lagi? Itu urusan ibu dengan bapak, ya Ustadz Royan. Boleh enggak Bang? Enggak. Jangan pula begitu. Kemarin ada yang tanya, Pak Ustadz kalau sudah menikah tetap tak tenang Pak Ustadz. Ini kan ayat yang menyangkal litaskunu. Saya ingin cari ketenangan yang lain, nambah lagi Pak Ustadz. Tak bisa begitu. Harus ada persetujuan. Tapi memang bukan syarat sih persetujuan. Ustadz Royan yang tahu lah. Cuma Ustadz Royan sering nyuruh saya, cepatlah pergi ya ibu bini. Saya nunggu Pak Royan dulu, saya bilang. Yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddah. Allah menjadikan pasangan kita mawaddah, cinta. Apa maknanya cinta? Banyak nanya anak-anak gadis, anak lajang, ma, ayah, bunda, apa artinya cinta dan kasih sayang? Ya kalau cinta ya cinta, kasih sayang nggak bisa begitu. Kita harus jelaskan. Cinta itu lebih. Dulu ketika awal-awal kita nengok istri kita, nampaknya istri kita lebih cantik, lebih tinggi, lebih mancung daripada yang lain. Tapi setelah 10 tahun, istriku kok pesek ya? Nah, itu cinta. Jadi kalau sekarang bapak ibu bertahan, bukan karena cinta, itu karena kasih sayang. Karena cinta itu lebih. Dulu masih tunangan, masih ta'arufan, nengok istri, kalah selebgram, kalah artis, semuanya yang paling cantik istriku. Tapi setelah 10 tahun ditengok kakinya agak mekar. Kakimu kok agak mekar-mekar bunda, katanya. Dulu perasaan tak nampak, Allah, kamu kok sedikit asem, katanya, jorok kamu. Sudah ketahuan semuanya. Itulah cinta. Jadi kalau kita ada nenek-nenek sama kakek masih bertahan dia, bukan karena cinta dia, tapi kasih sayang. Makanya disebut dengan Allah rahmah, kasih sayang. Kalau ada orang yang bisa bertahan dengan istrinya, meskipun istrinya lebih cantik istri tetangga, dia masih bertahan, berarti dia ada kasih sayang.
Karena cinta itu lebih ke fisik, tapi kalau kasih sayang lebih ke hati. Jadi kalau sudah bertahun-tahun nikah, pasti kita melihat kekurangan, maka diberikan anugerah oleh Allah rahmah kasih sayang. Apa kasih sayang? Menutup kelemahan-kelemahan, menutup kekurangan-kekurangan pasangan kita. Berapa banyak kita sudah tahu bahwa istri kita itu jauh lebih sempurna orang lain. Makanya kadang ada orang, saya tak sebutkan namanya, kawan saya Pak Ustadz kalau nengok gadis biasa, tapi kalau nengok istri orang, na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Ya karena memang seperti itu, lebih nampaknya istri kurang. Makanya kadang banyak orang itu berpindah ke lain hati. Mohon maaf. Kenapa? Karena merasa yang di rumah itu sudah nengok tiap hari. Padahal awal-awal itu wow, lebih hebat daripada yang lain, lebih cantik. Maka Allah hadirkan rahmah. Apa salah satu kasih sayang itu? Sepertilah gajah. Gajah tidak pernah ada gajah menginjak anaknya meskipun dia tak nampak. Kenapa? Karena Allah turunkan rahmat. Tidak ada ular makan anaknya sendiri, karena ada rahmat di situ. Hewan saja punya kasih sayang. Samalah halnya ketika kita itu melihat berapa banyak perempuan-perempuan yang membuang bayinya di selokan karena tidak ada rahmat. Berapa banyak seorang ayah mukul anaknya sampai mati. Yang terakhir ternyata di Filipina, bukan di Indonesia, yang dibanting anaknya itu sampai mati karena tidak ada rahmat lagi. Maka bersyukurlah, berterima kasihlah kepada pasangan kita, kepada istri kita yang masih menyayangi kita. Begitu juga istri masih bersyukur kepada anaknya, anak yang tidak menjadi durhaka. Banyak orang yang sudah tidak betah dengan anaknya karena dia sakau, karena dia ngelim. Akhirnya apa yang terjadi? Timbul dalam hatinya untuk membunuh, untuk menusuk. Dan itu kejadian banyak. Orang tua membunuh anaknya perempuan. Itu kenapa? Karena tidak pengen anaknya sama dengan saya mengalami hal yang serupa. Banyak musibah, banyak ujian. Akhirnya kalap, datang setan, dibunuh, ditusuk lehernya. Ada 3 anak kalau nggak salah kemarin, itu seorang ibu. Setelah itu dianggap kejiwaan. Ternyata setelah ditanya, saya tidak pengen anak saya hidup menderita seperti saya. Ini kan salah, berarti sudah dicabut rahmat. Maka kita bersyukur, kita berterima kasih kepada pasangan kita karena masih bisa melayani kita. Yang keempat, yang terakhir, kepada siapa kita berterima kasih? Yang dimaksud nas, karena kalau disebut semuanya tak mampu. Yang besar-besar saja, ulil amri, pemerintah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan kata Allah, Allah akan berikan naungan dengan naungannya yauma la dhilla illa dhilluhu, di mana nanti tidak ada naungan, tidak ada atap kecuali dhillihi, kecuali dhilluhu, kecuali naungan Allah. Siapa itu? Imamun adlun, pemimpin yang adil. Artinya kita berterima kasih meskipun kita tak terlalu nampak, itu kan versi kita. Tak terlalu nampak pemerintah kita, RT kita, RW kita, lurah kita, wali kota tak nampak, tapi setidaknya mereka sudah bekerja. Urusan kehidupan kita sudah diringankan. Ngurusin akte kakak ada Disduk, ngurusin surat nikah ada KUA, ngurusin anak sekolah ada Pak Abbas. Nah, ini termasuk bagian ulil amri karena di sekolah. Ngurusin tentang akte tanah, akte notaris, dan semuanya yang termasuk urusan kehidupan kita, kita berterima kasih. Kalau kita bekerja sendiri tak mampu kita. Gimana caranya menjual rumah? Ini bisa mahal, harus bayar WTO. Kemana WTO? BP. Berterima kasih kepada ulil amri. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kepada muridnya, kalau kalian diberikan kesempatan berdoa kepada Allah, lalu kemudian doa kalian itu satu saja dari sekian banyak doa 100 umpamanya, tapi Allah mengatakan satu saja kamu berdoa kepadaku dan aku kabulkan, aku berikan sekarang. Kira-kira apa yang kalian doakan kalau diberikan kesempatan satu berdoa? Banyak muridnya Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali, oh imam nih kiai, bukan imam sholat, beda kalau bahasa Arab. Makanya disebut Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Imam itu kiai besar. Ustadz pun, kalau di sini ustadz kan guru ngaji, tapi kalau di Mesir ustadz itu besar, profesor, doktor. Di sini ustadz tipiki, dapat insentif. Tapi kalau di Mesir, ustadz itu profesor, doktor. Nah, itulah bedanya. Nah, sama dengan halal bihalal, bahasa Arab, tapi orang Arab pun tak ngerti apa halal bihalal. Yang tahu orang Arab halal. Kurma halal, tapi bayar dulu, jangan halal. Nah, itu kalau di sini kan halal bihalal. Orang Arab tak ngerti halal bihalal. Kita yang membuat. Karena siapa yang buat? Soekarno. Dulu sebelum Belanda pergi kan bersatu suku etnis ini untuk melawan Belanda. Tapi setelah Belanda pergi, Jepang pergi, berantem sesama netizen. Sampai sekarang pun berantem gara-gara pilpres. Sampai keluar kata-kata kam sama cep. Nah, itu kan berantem gara-gara pilpres, berantem gara-gara pemilihan pengurus juga
berantem. Gara-gara pemilihan RT berantem. Maka dulu Soekarno mendatangkan Ki Wahab Hasbullah, Kiai, kita bikin rekonsiliasi nasional. Apa kira-kira yang pantas namanya? Silaturahmi dah biasa Pak Kiai. Apa? Halal bihalal. Berkelahi haram, berantem haram, menggunjing haram, mencaci maki haram, maka dirubah halal. Gara-gara halal. Ustadz Royan sudah menyampaikan. Itu yang dimaksud. Jadi ulil amri, kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau engkau berdoa kepada Allah, satu diberikan kesempatan untuk diterima, apa kira-kira? Oh, saya berdoa pengen dapat istri solehah. Kalau engkau berdoa dapat istri solehah, kamu sendiri yang menikmati. Ya Allah, saya minta anak yang soleh, berarti kamu sendiri yang menikmati. Ya Allah, saya pengen dapat rezeki yang banyak, berarti kamu sendiri yang dapat. Jadi bagaimana? Kata muridnya kepada Imam Ahmad bin Hambal bilang, kalau engkau berdoa dan orang semua dapat, mintalah kepada Allah imam yang adil, imam yang bijaksana. Kalau di Cipta Garden ini berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Pak RW kami adil, bijak. Akhirnya dengan RW yang beribadah, sering rajin ke masjid, kemudian bijak, maka seluruh kebijakannya mendapatkan. Satu komplek ini akan diberikan beras 1 karung setiap bulannya, akan berarti nikmat. Kalau satu kepala dinas pendidikan misalkan, dia bijak, dia adil, maka yang mendapatkan rahmatnya bukan cuma sekedar kepala dinas saja, tapi semua kepala sekolah yang berada di bawah kabid kasih semuanya mendapatkan berkat dan rahmat karena kebijakannya. Kenapa? Karena kata Imam Ahmad, orang itu manusia modelnya 3. Yang pertama ada orang baik, dikasih homer, dikasih miras, dia tak mau karena dia baik. Ada orang yang kedua tak baik, di tempat yang baik pun dia cari homer, padahal sudah masuk ke masjid, ada kasbek enggak? Karena tak baik. Itu model yang kedua. Ada yang bahaya model ketiga manusia, abu-abu. Diajak minum miras, oke. Diajak minum Sprite, oke. Diajak ke diskotik, oke. Yang penting ditraktir. Nah, ini bahaya nih abu-abu. Maka 3 manusia, 3 rakyat ini katanya tipikal daripada netizen, kata Imam Ahmad. Lalu kemudian dibuktikan dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dulu ketika dia menjabat sebagai khalifah, apa yang dia katakan? Siapa yang bisa mencari mustahik dari Son'a ke Darul Baydha, Son'a Yaman. Jadi Khalifah bin Umar Abdul Aziz ini dia terkenal dengan membagikan zakat mal. Tidak hanya di satu negara, tapi semua negara, bahkan 7 negara. Son'a di Yaman, Darul Baydha, dar rumah Baydha putih. Kalau bahasa Perancisnya Casablanca. Di mana Casablanca? Maroko. Siapa yang bisa mencari mustahik dari Yaman sampai ke Maroko, maka aku akan berikan hadiah. Dan yang terjadi sekarang dengan Khalifah Abu Umar bin Aziz, dulu Maroko itu adalah negara miskin, sekarang adalah negara yang besar. Banyak ulama lahir dari Maroko karena beliau memberikan kebijakan. Semua mustahik yang ada di Maroko, di Casablanca, diberikan haknya zakat mal. Dengan modal itu mereka bisa berbisnis di sana. Itu gara-gara kebijakan satu khalifah, bahkan sampai ke 7 negara. Jadi kalau kita memiliki imam yang adil, maka akan semua rakyat bisa merasakan. Itulah doa. Kenapa kalau kita minta doa biar semuanya dapat imam yang adil? Kalau kita minta doa istri soleha, anak soleh, kita sendiri yang dapat. Begitulah agaknya. Kenapa kita mesti harus berbaik dan berterima kasih kepada pemerintah? Selama pemerintah tidak menyuruh kita kemaksiatan, anggaplah dulu dia adalah seorang imam yang adil. Kalau kita cari yang betul-betul adil sesuai selera kita, tak dapat. Semua presiden, semua pemimpin setelah selesai pasti tidak ada yang bagus. Semuanya. Bahkan di Indonesia ini siapa yang tak baik? Semuanya tak baik kalau kita sudah lihat ketidakbaiknya. Tapi lihatlah kebijakannya. Dari mulai Soekarno, Pak Soeharto, semua kalau ditukil-tukil tak baiknya ada, tapi baiknya ada. Tapi kalau kita mencari betul-betul imam adil, sudah kita usahakan. Sudah banyak Ustaz Royan berusaha sana sini, di media sosial juga berusaha, tapi tak temu juga. Berarti harus Ustaz Royan sendiri yang harus mencalonkan. Takbir. Jadi kita berterima kasih, kita lihat manfaatnya dulu. Alhamdulillah setelah saya ngurus PLN. Nah, PLN kan bagian dari ulil amri. Lampu rumah saya terang. ATB juga begitu. Meskipun berubah dari ATB ke Moya, banyak orang keluh, tapi berterima kasih. Air masih mengalir meskipun agak sedikit tak bagus. Nah, tapi kalau dulu, kalau sekarang kan bagus. Nanti viral kena tangkap saya.
Jadi yang keempat adalah kita berterima kasih kepada ulil amri. Kenapa kita berterima kasih kepada manusia? Man shana ilaikum ma'rufa fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafinahu fad'u lahu. Barang siapa yang berbuat baik kepada kita, maka kita balas dengan ma'ruf, dengan kebaikan. Kita berterima kasih. Orang kalau melakukan kebaikan kepada kita, kita balas sesuai dengan yang apa yang mereka berikan. Tapi kalau fa'ilam tajidu ma tukafiunahu fad'u lahu. Kalau kita tak bisa membalas sesuai dengan yang dia berikan, fad'u lahu, maka kita doakan. Bukankah kita sering berdoa dalam salat? Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Keselamatan bagi kami wa ala ibadillah sholihin, dan kepada orang-orang hamba-hamba Allah yang soleh. Dan kita sudah sering banyak berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan semua saudara-saudara kami, wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, yang sudah mendahului kami. Dulu-dulu banyak orang yang baik, kita berterima kasih, kita mendoakan. Jadi sebenarnya kita sudah sering berdoa untuk saudara-saudara kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ansuril muslimin, kata Ustaz yang tadi di kunut. Kita sering banyak berdoa untuk kaum Islam yang beribadah kepada Allah, yang beriman kepada Allah. Itulah pentingnya kenapa kita mesti harus berterima kasih, karena hubungannya, masalahnya dengan Allah. Rasulullah yang menyampaikan, jangan pernah kita untuk tidak berterima kasih kepada manusia. Makanya sering kita jazakallah ahsanal jasa syukron. Syukron itu kan syukur. Syukron jazilah, terima kasih banyak. Siapapun yang sudah mencat kita, meskipun tidak memberi, sampaikan jazakallah, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Tak ada, banyak yang masih berat orang berbilang terima kasih. Kenapa harus mesti berterima kasih? Karena Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit, kata Allah, hamba-hambaku, surat As-Saba ayat 13, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Kenapa? Allah sudah melihat dan mengetahui banyak orang bersyukur kepada Allah, tapi banyak orang tidak berterima kasih kepada manusia. Qalilan mimma tashkurun, sedikit orang, sedikit kamu bersyukur kepadaku. Apa salah satunya? Allah sudah tahu orang yang tak bersyukur kepadaku adalah orang yang tidak berterima kasih kepada sesama. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang sudah memperbaiki hubungannya dengan Allah. Kemudian kita juga berterima kasih kepada orang-orang. 4 ini yang paling besar, yang lain banyak. Berterima kasih kepada ustaz, berterima kasih kepada ulama, berterima kasih kepada tetangga, berterima kasih kepada saudara. Semua harus berterima kasih. Leburkan, itulah makna halal bihalal. Tapi temanya bukan halal bihalal ini, Ustaz. Sudah selesai, Ustaz. Mari kita bersama berdoa, mudah-mudahan apa yang kita inginkan diwujudkan oleh Allah, apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa, nasilil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma rabb hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala ucap yang tidak berkenan dalam hati Bapak Ibu. Saya tidak ada maksud untuk menyinggung, tapi ini kebetulan saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Hadanallahu ilaikum ila thoriqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.